pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini Bapak ada di kelas nih. Ini kelas kalian. Insya Allah tanggal 7 nanti kalian bisa masuk ke sekolah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nggak berubah lagi kebijakannya. Oke, baik anak-anak. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi pagi di Zoom, Bapak hari ini akan melanjutkan untuk menjelaskan sedikit tentang operasi bilangan campuran, ya, bilangan campuran. Yang pertama tadi kita sudah belajar di PPT, yaitu bilangan desimal menjadi bilangan biasa, pecahan biasa menjadi desimal, dan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, seperti apa caranya dan bagaimana langkah-langkah untuk merubah pecahan tersebut? Kita belajar sama-sama ya. Oke, baik anak-anak. Operasi bilangan kaca ya, campuran. Yang pertama operasi bilangan pecahan. Yang A, pecahan biasa menjadi campuran. Ya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi campuran itu sangat mudah sekali. Kita lihat langkah-langkahnya ya. Oke. Contoh, Bapak langsung contohkan saja ya. Contohkan, misalnya 1 campuran, maaf ya, menjadi desimal. Pecahan biasa menjadi desimal ya. Misalnya 2/4, kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Seperti apa caranya? Caranya ada beberapa ya. Silakan kalian bisa pilih caranya yang paling mudah mana ya. Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan pecahan cara yang konvensional atau yang seperti biasa, 2 dibagi 4 ya. 2 dibagi 4 tentunya nggak bisa. Agar bisa maka harus ditambah 0. Ketika kita menambah 0 maka kita harus menambah 0, di atas. 20 dibagi 4 baru bisa. Berapa? Di 5. 5 kali 4 sama dengan 20 dikurang 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Berapa hasilnya? 0,5 ya. Ini cara yang konvensional ya. Kemudian untuk cara yang kedua boleh kalian menggunakan cara yang seperti ini. Ada sebuah lingkaran, kemudian kita bagi menjadi 4, maka masing-masing adalah 1/4 ya, masing-masing 1/4. Kemudian apabila satu bulatan penuh itu nilainya adalah 100, maka masing-masing pecahan ini adalah nilainya 25. Maka kalau kita arsir 2/4, karena yang diminta adalah 2/4, berarti 2 bagian yang kita arsir, maka otomatis hasilnya adalah 50. Betul? Nah, karena kita menggunakan 4, maka di depannya kita bisa langsung tulis 0,50 atau boleh juga ditulis 0,5. Oke, itu cara yang kedua. Jadi boleh pakai cara yang konvensional, boleh juga cara yang seperti ini ya. Baik, contoh berikutnya ya.
contoh berikutnya. Misalnya yang nomor 2. Contohnya yang kedua, 1/8. Ya, 1/8. 1/8. Oke, untuk 1/8 kalian boleh menggunakan cara yang mana saja yang menurut kalian yang paling mudah. Oke, yang pertama seperti biasa kita menggunakan cara yang konvensional, ya. Cara yang biasa, 1 dibagi 8. 1 tentunya nggak bisa dibagi 8 ya. Agar bisa maka ditambah 0, di atasnya ditambah 0, 10 dibagi 8 sama dengan 1. 1 kali 8 sama dengan 8, dikurang sama dengan 2. 2 tentunya nggak bisa ya. Nggak bisa juga, maka harus ditambah 0. Tapi di atas nggak usah ditambah koma lagi karena kita sudah menambahkan 0 di atas tadi ya. Jadi 20 dibagi 8 2 ya. 2 kali 8 16, 4 40, 5 berarti 40 selesai. Jadi nilainya adalah 0,125. Oke. Ini untuk cara yang konvensional. Ya, kalau untuk yang cara yang seperti ini karena 8 jadi nggak bisa. Jadi caranya yang termudah adalah menggunakan cara yang konvensional. Oke, baik, anak-anak, ada cara yang ketiga. Kalian bisa pilih nanti cara yang termudah yang mana. Yang pertama kita harus tahu untuk membuat atau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita harus ingat ada per 10, per 10, per 100, dan per 1000 ya. Kita ubah, kita konversikan jadi cara yang 1, cara 2, cara yang ketiga ini ya. Kalian boleh pilih cara yang mana yang menurut kalian yang paling mudah ya. 2/4 ya. Kemudian kita ubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000 ya. Yang perlu kita pikirkan yang pertama adalah penyebutnya. Penyebutnya dikali berapa sama dengan 10 dikali 100 atau 1000. 4 dikali berapa hasilnya 10? Nggak bisa karena dia bukan kelipatan 10. Kemudian kalau 100 ternyata bisa. Berapa? Dikali 25. Maka di atas juga dikali 25 ya. Yang bawah dulu 100, yang ini 50. Jadi 50 per 100 berarti 2 angka di belakang koma, 0,50 ya. Boleh juga ditulis 0,5. Itu cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga. Oke, baik. Yang ini cara yang kedua nggak bisa ya. Kemudian kita rubah menjadi cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga seperti yang di atas, 1/8. Kemudian kita rubah menjadi 100, 10, atau 1000. Tinggal mana yang bisa dikonversikan jadi 10, 100, atau 1000 dari angka penyebutnya di. Angka penyebutnya ternyata lebih cocok ke angka 1000 dikali 125 ya. Maka di atas juga ditulis 125. Jadi hasilnya 1000. Di atasnya berapa? 125. Berarti 0,125 ya. Oke, itu cara yang ketiga. Jadi kalian boleh pilih cara yang mana yang menurut kalian paling mudah. Oke, Bapak akan tambahkan sedikit trik agar kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang di bawahnya. Yang di bawahnya per 4, per 5, kemudian per 10, kemudian per 2 sama per 2 ya, atau per 2 lah pokoknya ya. Oke, jadi untuk mengerjakan seperti ini kalian pahami yang sudah Bapak jelaskan tadi di sini. Kalau 4 berarti masing-masing 25. Kalau 5 berarti masing-masing 20. Kalau misalnya 2/5
berarti ada 2 kan? Berarti 40, berarti 0,40 seperti itu ya. Jadi bisa mengingatkan saja untuk yang 5, 4, 10, 2 bisa seperti ini. Kalau misalnya 10 berarti kita buat yang seperti ini. Nah ini 10, berarti masing-masing bagian pecahannya adalah 10 ya. Ada 10 kali 10 berarti 100 ya. Kalau misalnya 3 berarti 30 berarti 0,30 ya. Seperti itu. Kalau misalnya 2, kalau 2 sudah pasti ya, 2 bagian saja berarti masing-masing 5, 50 ya. Kalau misalnya 1/2 berarti 0,50. 1 yang diarsir ya. 1 yang diarsir. Oke, itu beberapa trik agar kalian bisa menyelesaikan pengubahan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua ya, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini lebih mudah lagi. Tanpa kalian menghitung, kalian bisa sudah tahu jawabannya. Oke, tunggu sebentar lagi. Anak-anak, kita lanjutkan yang kedua ya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Intinya ketika kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita harus ingat tadi per 10, per 100, kemudian per 1000 ya. Per 100 itu namanya persen ya. Kalau per 1000 namanya per mil. Baik, Bapak langsung contohkan saya ya, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sangat gampang sekali. Jadi ini singkat, jelas, padat, mudah ya. Oke, contoh yang pertama. Yang pertama contohnya misalnya 0,3. 0,3 ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka di belakang koma. Maka pasti jawabannya di bawahnya per 10. Kemudian angka yang di atas atau pembilangnya berapa? Angka yang hidup di sini. Angka yang hidup adalah angka 3, berarti 3/10. Oke, untuk mengerjakan desimal menjadi pecahan biasa kalian nggak perlu hitung, cukup mengubah-ubah gitu aja. Gampang lah ya, gampang banget. Oke, misalnya 0,12. Ada 2 angka di belakang koma, pasti per 100. Kemudian angka yang di atas gimana? Angkanya adalah 12 yang hidup ya, tinggal ditaruh aja di atas. Kemudian misalnya 235 misalnya. Ada 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma pasti per 1000 ya. Kalau per 1000 berarti angka yang di atas yang mana? Angka yang hidup. Ternyata di depan angka tanda komanya angka hidup juga, berarti harus dipakai semua. 1235. Oke, gampang sekali ya, gampang banget. Bukan gampang sekali lagi, gampang banget ya. Jadi tanpa menghitung sudah tahu jawabannya. Nah, untuk soal-soal seperti ini, apabila perintahnya disuruh menyederhanakan, maka kalian harus disederhanakan atau menyederhanakan ya. Oke, contoh yang keempat. Contoh yang keempat misalnya 12,4 ya, 12,4. Maka jawabannya adalah pasti dia per 10. Angka yang di atas pakai semua karena hidup semua ya. Oke. Kemudian yang kelima misalnya berapa ya? 0,12 misalnya. Ya, berarti 12/100. Kalian bisa menyederhanakan ya.
kalian bisa menyederhanakan 6/50, bisa juga disederhanakan lagi dibagi 2 jadi 3/25 ya. Oke, untuk desimal menjadi pecahan biasa Bapak kira sangat-sangat mudah ya. Apalagi kalian sudah kelas 6 dan kelas 6B lagi, luar biasa ya. Bapak yakin bisa semua. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya. Besok kita akan lanjutkan untuk pengubahan atau mengubah pecahan yang lain menjadi pecahan yang lain lagi ya. Misalnya desimal menjadi persen, persen menjadi desimal, atau pecahan campuran menjadi biasa dan biasa menjadi desimal dan sebagainya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar, tetap jaga aman, jaga imun dan jaga imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.